One more trial awaits us. Hai Sobat, pada kesempatan ini kami akan membahas film terbaru yang merupakan kelanjutan dari serial The Lord of the Rings. Film ini berlatar ribuan tahun sebelum adanya konflik besar antara para manusia dan elf menghadapi Sauron. Sebelum kita lanjut, teman-teman dapat membantu pengembangan channel ini dengan melakukan donasi di Sawaria melalui link di dalam deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seorang anak bernama Galadriel hidup di sebuah tempat bernama Valinor. Tempat mereka diterangi oleh dua pohon cahaya atau pohon Valar yang terus memberi kehidupan. Akan tetapi terjadi peristiwa Darkening of Valinor, yakni penghancuran dua pohon Valar oleh penguasa kegelapan pertama, Morgoth. Para elf yang menduduki tempat itu melakukan perlawanan dan memerangi Morgoth hingga ke Middle-earth. Di Middle-earth, terjadi perang yang panjang dan tentunya kematian para elf oleh para orc yang dipimpin oleh panglima tertinggi Morgoth, yakni Sauron. They said it would be over and would last, and many words for death. Kakak Galadriel tewas di tangan Sauron. Untuk itu Galadriel berjanji akan terus memburu Sauron. Bersama prajurit kecilnya, Gadriel terus mencari jejak keberadaan Sauron yang semakin hilang hingga mereka tiba di Forodwaith, yaitu tanah besi yang bersalju. Prajurit-prajurit Galadriel merasa tidak sanggup mengikuti ambisi Galadriel memburu Sauron. Namun Galadriel terus memaksa mereka untuk ikut. Hingga sampailah mereka di sebuah gua di antara selimut salju. Mereka mendapati mayat orc yang telah membusuk dan berusia ratusan tahun. Di sini akhirnya Galadriel menemukan simbol Sauron. Simbol tersebut rupanya mirip dengan simbol yang didapati Galadriel di mayat kakaknya. Simbol tersebut merupakan sebuah petunjuk bagi para orc yang telah tersebar di seluruh Middle-earth agar berkumpul di suatu tempat bersama pimpinannya. Di sisi lain, prajurit Galadriel bertemu dengan troll salju dan memaksa mereka harus melawan troll tersebut. Usai membunuh troll, Galadriel mengajak lagi prajuritnya untuk terus bergerak. Namun para prajuritnya tidak sanggup lagi dan melepaskan diri dari Galadriel. Ia harus mencari jejak Sauron seorang diri. Dan The Lord of the Rings of Power baru saja dimulai. Rhovanion. Nampak dua manusia pemburu sedang meliwati tempat sunyi dan usai dua pemburu itu berlalu. Mulai bermunculan manusia-manusia kerdil lainnya yang sebelumnya berkamuflase dengan alam. Clear and clear. Mereka adalah kaum Harfoot yang dipimpin seorang Harfoot bernama Sadot yang memiliki banyak pengetahuan. Beberapa anak Harfoot mulai berkeliaran untuk bermain, dan di sini kita diperkenalkan satu tokoh gadis bernama Nori bersama sahabatnya, Poppy. Tidak berlangsung lama ketika mereka sedang asik memakan beri, salah satu anak melihat sebuah jejak. Nori segera mengajak semua temannya pergi dari tempat itu karena jejak itu merupakan jejak serigala. Kemudian Nori mulai menceritakan kepada ibunya tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyelimutinya. Ya, Nori memiliki jiwa petualang tinggi sama seperti Frodo Baggins dan Bilbo Baggins. Free from the worries of the wide world. Hunters. Two of them. Di Lindon yang merupakan markas elf. Elrond adalah salah satu politisi Lindon. Kali ini ia kedatangan sahabat kecilnya yang tidak lain Galadriel. Galadriel rupanya memutuskan untuk ikut dengan prajuritnya setelah para prajurit menyerah mengikutinya.
Kedatangan Galadriel selain untuk kembali pulang, juga untuk meminta Elrond agar mengatur rencana pertemuan dengan Gil, Gal yang merupakan raja para elf, agar ia kembali diberikan pasukan untuk melanjutkan misi pencarian Sauron yang diyakini masih hidup. Akan tetapi saat raja memberikan mereka penghargaan, raja tidak memberikan prajurit lagi kepadanya, melainkan memberi Galadriel bersama pasukannya hadiah untuk berangkat ke rumah abadi mereka di Valinor, di mana ia bisa hidup damai selamanya. Sebab raja menganggap jika Middle-earth telah damai dan Sauron tidak ada lagi. Galadriel amat kecewa dengan keputusan raja dan di sini ia berniat untuk tidak pergi ke Valinor dan menerus misi pencarian Sauron. Your brother would be proud. Di negeri-negeri selatan, di mana manusia tinggal, seorang elf bernama Arondir mengunjungi sebuah kedai kecil. Di kedai itu ia mendapat laporan tentang beberapa sawah yang tiba-tiba membusuk. Bisa saja kejadian diakibatkan oleh orc. Tiba-tiba, salah seorang pengunjung menghardik Arondir dan menganggap kaum elf amat bodoh sebab masih memikirkan keberadaan orc yang tidak pernah terlihat selama 1000 tahun. Arondir yang sabar menghiraukan saja orang tersebut saat di perjalanan. Arondir dan rekannya diberi surat dari Raja Elf. Surat itu berisi tentang seruan untuk semua pos-pos penjagaan para elf untuk kembali ke kerajaan karena perang telah dianggap berakhir setelah kedatangan Galadriel dari perburuan Sauron. Keputusan raja ini membuat Arondir bersedih. 76 tahun ia berjaga di pos tersebut dan kini harus berpisah dengan seorang wanita yang ia cintai. Arondir memutuskan untuk menemui wanita itu untuk bertemu terakhir kalinya. Ketika di rumah Bronwyn mereka didatangi seorang peternak dan meminta wanita itu memeriksa ternaknya yang sakit. Ketika Arondir memeriksanya, ia terkejut melihat susu yang keluar dari ternak itu berwarna hitam yang merupakan darah orc. Arondir segera pergi untuk memeriksa lahan ternak tersebut. Sedang di sisi lain, anak Bronwyn bernama Theo pergi ke sebuah kendang dan mengambil sebuah benda pusaka yang memiliki simbol Sauron milik penjaga kedai. Beberapa saat kemudian, tampak Arondir bersama Bronwyn telah sampai di desa Harden dan mendapati desa tersebut telah hancur. Sedang di sisi lain, sebuah meteor mulai melintasi langit dan dapat disaksikan oleh semua penduduk Middle-earth. Di kerajaan El, sang raja mulai merasakan sesuatu yang jahat dari meteor itu. Dan meteor itu sendiri rupanya jatuh di Rhovanion dan secara tak langsung dekat dengan keberadaan Nori dan para Harfoot. Sedang di laut pemisah Middle-earth dan Valinor, semua elf akan memasuki gerbang cahaya dan mereka melepas semua sirah prajurit. Nampak Galadriel akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Valinor, lalu terjun dari kapal. Di Rhovanion, Nori amat penasaran dengan meteor yang jatuh itu. Ia melihat seseorang yang kita sebut saja manusia meteor. Saat ia tak sengaja menyentuh api meteor, rupanya api itu tidak panas. Nori lalu mendekat dan menyentuhnya. Seketika seseorang itu terbangun dan memperlihat kekuatan seperti seorang penyihir. Nori merasa jika seseorang itu haruslah ditolong. Ia mengajak Poppy untuk mengambil beberapa alat, kemudian menggotong orang itu ke semak-semak persembunyian. Kembali di negeri selatan, Alonir dan Bronwyn tidak mendapati satu mayat di Hadar. Ketika mereka memasuki salah satu rumah, terdapatlah galian lubang besar yang diyakini bukan buatan manusia. Untuk itu, Arondir menyuruh Bronwyn lekas pergi memberitahu orang-orang mereka, sedang ia sendiri akan menelusuri lubang besar tersebut. Irigion, alam elf pandai besi, diperlihatkan martil Vanur, yaitu martil yang menempah Silmaril atau permata yang dibuat dari cahaya murni 2 pohon cahaya Valinor. Pimpinan region bernama Celebrimbor mendatangi Elrond, sebab Elrond membantunya menyelesaikan sebuah tungku bakar yang memiliki daya bakar lebih panas dari naga dan pembangunan sebuah menara. Akan tetapi untuk membuat itu,
mereka kekurangan orang bahkan dari bangsa elf itu sendiri. Kemudian Elrond menawarkan satu hal, yaitu mereka dapat meminta tambahan pekerja dari ras lain elf. Dan ya, ras itu adalah ras para kurcaci di Khazad-dûm. Sampainya di Khazad-dûm, Elrond mengira mereka akan disambut dengan meriah seperti sambutan menggunakan trompet. Akan tetapi mereka tak memperoleh apapun, bahkan penjaga malah mengusirnya. Accompanied by Celebrimbor, Lord of Elrond kemudian menawarkan situs Sigintarang. I invoke the right of Sigintarag. Mengejutkannya, pintu itu malah langsung terbuka. Elrond pun meminta Celebrimbor kembali, biarkan urusan diplomasi ini ia sendiri yang mengurusi. Sesampainya di dalam kerajaan kurcaci, Durin nampak tak menyukai Elrond padahal mereka bersahabat. Elrond yang menawari Sigintorak atau duel memukul batu kini harus menghadapi Durin yang tentunya sangat ahli memecah batu. Akhirnya duel pun dilakukan. Setelah pertarungan terus-menerus, akhirnya Elrond mengalah dan ia meminta agar Durin sendiri yang mengantarnya kembali. Di jalan pulang itu, Elrond memanfaatkan situasi untuk mencari tahu penyebab kemarahan Durin padanya. Lalu terungkap jika Durin marah kepada Elrond sebab Elrond melewatkan pernikahan dan kelahiran 2 anaknya dalam 20 tahun terakhir. Elrond meminta maaf dan meminta Durin agar diajak kepada anak istrinya sebab ia juga akan meminta maaf karena telah lalai. Durin memberi syarat hanya meminta maaf saja lalu pergi meninggalkan mereka. Namun, saat bertemu Disa, istri Durin, Disa malah senang dan menyuruh Elrond tinggal lebih lama hingga makan malam. Durin tak dapat berbuat apa-apa dengan pilihan istrinya itu. Disinilah Elrond kembali meminta maaf hingga akhirnya berhasil meluluhkan hati Durin kembali. Sementara di Rhovanion, manusia meteor itu mulai sadar dan hampir saja membunuh Nori yang ia temui. Di sini Nori mulai berinteraksi dengannya hingga mengajari manusia meteor itu cara makan. Sedang di laut pemisah, Galadriel yang kelelahan akibat berenang terus-menerus, kemudian ditemui sebuah rakit pecah dan beberapa orang di atasnya. Orang-orang tersebut tidak begitu percaya dan waspada kepada Galadriel, sebab di tempat tersebut banyak perompak-perompak yang bisa saja membunuh mereka. Tidak berselang lama, mereka dikejutkan oleh kedatangan cacing raksasa penghuni laut pemisah. Dengan ganas, cacing tersebut menghancurkan rakit mereka dan membunuh semuanya. Tertinggallah 2 orang yang masih bertahan hidup, yaitu Galadriel dan Halbrand. Di sini Halbrand mulai mengisahkan tentang penyebab mereka di sini. Tidak lain karena rumah mereka telah diluluh lantahkan oleh para orc. Galadriel terkejut setelah mengetahui orc masih ada. Halbrand lalu menjelaskan jika mereka bersembunyi di negeri-negeri selatan. Kemudian di negeri-negeri selatan, Bronwyn menyampaikan tentang lubang besar di Hardem yang kemungkinan bekas galian orc dan kini galian tersebut mengarah ke desa mereka. Kini mereka telah sendiri setelah Raja Elf mengumumkan jika perang telah berakhir, kan tapi keluhan Bronwyn dianggap mengada-ngada. Sedang di rumah, anak Bronwyn telah bersembunyi dari para orc yang rupanya telah menyebar di desa. Keberadaan mereka berhasil diketahui orc itu dan harus berusaha membunuhnya. Sedang Arondir yang menyusuri gua harus melarikan diri setelah melihat orc di dalam galian. Namun, pelariannya sia-sia sebab orc berhasil menangkapnya. Nori mendatangi lagi manusia meteor itu, lalu ia diberi sebuah tanda tentang dari mana asal si manusia meteor itu. Rupanya ia berasal dari sebuah rasi bintang dan kini berharap bisa kembali. Sedang Bronwyn dan warga desa segera pergi bermigrasi karena desa mereka tidak akan aman lagi. Namun satu hal yang mengejutkan, pedang bersimbol Sauron yang kini dipegang oleh Theo
bereaksi kepada darah dan membuat pedang itu menjadi utuh. Kembali ke Arondir, para orc membawanya ke sarang, di mana kita akan melihat gerombolan orc yang tentu saja sangar namun kocak. Arondir digiring menuju tempat pekerja lalu dijadikan seperti pekerja lainnya. Namun, terkejutnya Arondir ketika melihat para pekerja itu yang tidak lain adalah manusia dan prajurit elf penjaga perbatasan, yang telah tertangkap lebih dulu. Di Laut Lepas, Galadriel dan Haldran berhasil bertahan hidup dan ditemukan oleh kapal prajurit. Usai mereka beristirahat, mereka dipertemukan dengan sang kapten kapal yaitu Lendir. Nampak Lendir menyita pisau Galadriel. Lendir menyebutkan jika mereka akan menuju rumah yang merupakan sebuah kerajaan paling barat yaitu Negeri Bintang atau Pulau Númenor. Nampak kerajaan tersebut amatlah besar dan Galadriel serta Haldran segera dihadapkan kepada putri raja yang sedang memimpin bernama Miriel. Karena ada perselisihan di masa lalu antara Númenor dan para elf, membuat mereka hampir saja diusir. Beruntungnya, Haldran berhasil mengambil jalan tengah dan meminta agar mereka diizinkan tinggal beberapa hari saja. Di sini juga Haldran berhasil mencuri kembali pisau Galadriel dari tangan Kapten Lendir. Di negeri-negeri selatan, para elf menyadari jika orc tidak kuat terkena sengatan matahari dan keberadaan mereka yaitu sedang mencari sesuatu. Mereka lalu berencana melarikan diri. Akan tetapi, salah satu orc mendapati mereka yang sedang berdiskusi. Hal ini memancing pasukan orc lainnya berdatangan. Salah satu orc datang menawarkan minum kepada mereka. Kan tetapi saat Medor meminumnya, orc itu segera menghembuskan pisau. Medor pun tewas di tempat. Hampir saja terjadi keributan panjang namun Arondir menghentikan mereka dan mulai kembali bekerja menebang pohon sesuai keinginan para orc. Kembali di Númenor, Galadriel mencoba kabur dari pengawasan para penjaga, hingga sampai di pelabuhan dan melirik sebuah kapal untuk pergi meninggalkan pulau itu. Namun ia kedatangan Kapten Elendil yang memintanya tidak melakukan itu. Galadriel mengancam akan melukainya. Namun beruntung tidak terjadi setelah Elendil meyakinkan Galadriel jika ia sahabat para elf dan mengucapkannya menggunakan bahasa elf. Elendil kemudian mengajaknya pergi ke wilayahnya, di mana di tempat mereka masih banyak yang paham bahasa elf serta adanya perpustakaan. Sedang Haldran malah sibuk mencari lambang Númenor karena ia tidak dapat bekerja sebelum menemukan lambang itu. Haldran kemudian mendekati beberapa penduduk dan berhasil mengambil hati serta mencuri lambang. Namun, sayang kelakuannya diketahui dan ia harus berkelahi dengan para penduduk itu. Meski berhasil menang, Haldran harus tertangkap. Sisi lain Galadriel yang berada di perpustakaan meminta sebuah buku mengenai lambang Sauron. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah fakta jika tulisan tersebut bukanlah lambang melainkan peta negeri-negeri selatan. Ini adalah rencana Sauron jika nanti Morgoth dikalahkan. Di Rhovanion, sehari sebelum mereka akan kembali bermigrasi, Nori dan Poppy berencana mengambil selembar kertas milik Sedot yang mempunyai petunjuk mengenai rasi bintang untuk diberi kepada manusia meteor. Setelah berhasil, nampak si manusia meteor begitu sedang dengan gambar di kertas itu. Namun tiba-tiba kertas tersebut terbakar yang membuat manusia meteor tak karuan. Dari sini akhirnya Nori diketahui telah membawa seseorang kepada kempok mereka. Apa yang dilakukan Nori dianggap sangat berbahaya bagi kelompok itu dan hampir saja Nori dikeluarkan dari kelompok. Mumun berhasil mendapat maaf karena ia masih anak-anak yang memiliki pemikiran sedang berkembang. Arondir dan para elf melanjutkan niatnya untuk melarikan diri, di mana ketika terik mulai membakar, aksi itu pun dimulai.
Saat hampir saja berhasil memerangi para orc, mereka harus menghadapi warg. Salah satu elf hampir saja lolos namun tetap saja tewas akibat panah. Arni yang tersisa satu-satunya kini dihadapkan kepada Adar, salah satu pimpinan tertinggi kaum orc. Adar nampaknya bukanlah kaum orc sebab memiliki telinga runcing milik kaum elf. Adar lalu menemui Arondir dan melepaskannya untuk pergi menyampaikan sebuah pesan ke menara penjaga dan manusia jika mereka akan dibiarkan hidup jika mau tunduk kepada Sauron. Galadriel berhasil mengetahui siapa sebenarnya Halbrand. Ia adalah seorang raja di negeri selatan. Untuk itu Galadriel mengajak Halbrand untuk bersama-sama ke negeri selatan dan merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Lalu Galadriel bertemu Miril untuk meminta dukungan agar Númenor mau bersekutu lagi dengan para elf, serta Halbrand yang merupakan raja terasing negeri selatan. Namun Miril menolak hal itu dan elf serta Halbrand akan diadili karena kasus mereka sebelumnya. Sedang di negeri selatan, para warga telah mengungsi ke perbatasan namun mereka kekurangan makanan. Untuk itu Theo berencana kembali ke desa untuk mengambil bekal-bekal yang tersisa meski mengetahui di sana terdapat banyak orc. Saat Theo memasuki sebuah rumah, ia dikejutkan dengan keberadaan orc. Beruntung Theo berhasil kabur berkat bantuan pedang misteriusnya. Di Khazad-dûm, Ron nampak bingung dengan Durin yang pergi ke tambang penggalian tanpa kapak. Ia lalu membujuk Disa agar memberitahu kemana sebenarnya Durin pergi namun Disa enggan memberitahunya, hingga ia mencoba mendengarkan lebih cermat pembicaraan Durin dan Disa yang mengarah ke tambang tua. Ron kemudian menuju tambang itu dan berhasil memecahkan cara membuka pintu rahasia. Saat di dalam Durin memergokinya karena dianggap telah mengikuti dan mengincar sesuatu. Elrond menepis itu dan berkata jika ia tidak membutuhkan apa-apa selain ingin bertemu sahabatnya saja. Durin lalu meminta Elrond agar berjanji untuk tidak membongkar rahasia dari apa yang akan ia perlihatkan. Elrond pun mengiyakannya meski syaratnya jika terbongkar adalah permusuhan selamanya antara kurcaci dan elf. Durin kemudian memperlihatkan sebuah batu yang mereka sepakati namanya adalah batu mithril yang lebih kuat dari besi dan lebih ringan dari sutra. Durin kemudian memberikan batu itu kepada Elrond sebagai tanda persahabatan mereka. Di Númenor, Galadriel yang sedang berada di bui akan dikirim kembali ke asalnya di salah satu kerajaan para Elves. Namun baru saja pengawal membuka penjaranya, Galadriel melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri lagi. Kini ia akan menuju sebuah menara tempat Raja Atama Númenor bersembunyi. Sesampainya di atas, ia malah bertemu Miril. Ternyata Raja Utama sedang dalam kondisi sakit-sakitan dan Miril yang sedang memegang kendali kerajaan. Ada hal yang masih belum dijelaskan Miril, yaitu mengapa mereka tidak loyal kepada elf padahal kerajaan ini pemberian elf. Miril segera mengajak Galadriel ke sebuah tempat rahasia dan di sana terdapat batu palantir, yaitu batu yang dapat melihat masa depan. Saat Galadriel menyentuh batu itu, penglihatannya mengarah pada kejatuhan kerajaan Númenor. Sedang Theo yang sedang dalam pencarian para orc hampir saja terbunuh dan berhasil diselamatkan oleh Arondir yang telah dibebaskan Adar. Mereka bersama-sama berjuang menghindari kejaran para orc hingga berhasil keluar dari hutan saat matahari mulai terbit. Di Khazad-dûm, Durin marah kepada ayahnya karena bencana yang ia buat sendiri di dalam tambang dan membuatnya hampir tewas. Namun kemarahannya kepada ayahnya sendiri berhasil diredam oleh Elrond dan membuatnya merasa senang memiliki sahabat seperti Elrond. Untuk itu ia mendiskusikan kepada sang ayah apakah ia boleh pergi menerima ajakan Elrond ke Lindon. Sang ayah pun mengizinkan Durin.
Di Númenor, nampak Galadriel akan dipulangkan ke kampung para elf, namun di perjalanan mereka dikejutkan dengan bergugurnya kelopak pohon kerajaan yang mereka yakini jika itu menandai air mata kesedihan dari Valar. Miriel pun meyakini jika apa yang sedang dipercayai Galadriel merupakan kenyataan, yaitu tentang keberadaan Orc. Miriel memutuskan untuk beraliansi dengan para elf menuju negeri selatan yang mungkin saja para Orc telah bangkit dari sana. Sedang di negeri selatan, para Orc yang dipimpin oleh Adar mulai bergerak menuju menara pos penjagaan para elf. Their numbers meager. We have endured. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapati satupun orang, namun Adar yakin pasti Arondir ada di sekitar tempat itu. Tak selang lama, benar saja Arondir melancarkan serangan seorang diri dengan jebakan-jebakan hingga membuat banyak para Orc tewas. Keesokan paginya Arondir mencoba untuk menempa pedang misterius itu, namun sia-sia karena pedang itu benar-benar keras. Untuk keamanan, Arondir harus menyembunyikannya agar tidak ditemukan oleh Orc. Sedang semua warga kembali bersiap-siap sebelum malam, sebab para Orc akan bergerak di bawah naungan kegelapan. Dan tak terasa hari mulai gelap dan nampak para Orc telah berbondong-bondong memasuki desa. Di sini pertempuran kembali dimulai. Usai mengalahkan semua pasukan Orc, mereka membuka topeng-topengnya dan mengejutkan itu bukanlah para Orc melainkan para manusia kaum mereka sendiri yang telah tunduk pada Sauron. Mereka kembali dikejutkan dengan kehadiran para Orc yang ternyata bersembunyi di sekitar mereka. Semuanya berlarian ke kedai yang merupakan tempat paling aman untuk berlindung. Hingga terbit fajar, akhirnya pasukan Númenor telah sampai di daratan dan bergerak cepat menuju lokasi para Orc. Sedang para Orc telah berhasil memasuki kedai itu dan memaksa Arondir memberikan pedang misteris. Arondir bersikeras tidak akan memberikannya, namun ternyata tempat persembunyian pedang diketahui oleh Theo yang diam-diam mengikutinya. Kini para Orc berhasil menemukan pedang misterius itu. Di sisi lain, pasukan Númenor tiba dan segera bertempur menghadapi para Orc. Di sela pertempuran, Adar meminta salah satu anak buahnya untuk membawa pedang itu ke sebuah tempat. Akhirnya para Orc berhasil dikalahkan dan Adar yang sempat melarikan diri berhasil tertangkap oleh Galadriel dan Halbrand. Di sini kemudian terungkap jika Adar tidak lain adalah elf yang dahulu diculik Morgoth dan kini menjadi pelayan setia. Namun, Adar mengakui jika Sauron telah tewas sebab ia sendirilah yang telah membunuh Sauron. Galadriel tentu saja tidak percaya dan hampir saja membunuh Adar. Beruntung Halbrand menghentikan emosi Galadriel. Di tempat lain, rupanya anak Buddha Adar berhasil sampai di tempat suci dan menancapkan pedang misterius itu, yang ternyata sebuah kunci untuk membuka pintu air. Semua lorong-lorong bawah tanah yang digali para Orc merupakan sebuah jalur yang mengarah ke pegunungan berapi, dan ketika air itu memasuki gunung terjadilah letusan. Gunung yang amat dahsyat ini membuat negeri selatan menjadi gelap. Beruntungnya masih banyak dari mereka yang berhasil hidup dan keluar dari kegelapan erupsi gunung. Di Khazad-dûm, Elrond dan Durin bertemu sang raja dan meminta sang raja mau memberi akses untuk menambang batu mithril, tentunya dengan imbalas flora fauna alam yang melimpah di Lindon yang akan diberi kepada Khazad-dûm. Kan tetapi raja menolak dan mengatakan kepada Durin jika memang sudah waktunya para elf meninggalkan Middle-earth. Reaching for me to pull him to shore. Durin tidak berbuat apa-apa lalu meminta maaf kepada Elrond.
Dengan penuh penyesalan, Elrond harus berpisah dengan Durin. Namun mereka seketika dikejutkan dengan batu mithril yang berhasil menumbuhkan daun yang membusuk. Durin segera memanggil lagi Elrond. Mereka lalu menuju ke tambang tua untuk mencari bat mithril diam-diam. Setelah jauh mencari ke dalam dengan bahaya mereka akan tertutup oleh runtuhan gunung, akhirnya mereka akan tetapi sang raja datang dan mengejutkan Durin. Pada akhirnya Elrond diusir keluar dari Khazad-dûm, sedang Durin yang terus berdebat dengan ayahnya harus menerima resiko lain, yaitu dicopot dari gelar pangeran pengganti raja. Kembali di Rhovanion. Usaha si manusia meteor berhasil menumbuhkan kembali pepohonan yang mati karena bangkitnya kematian. Ketika para Harfoot beraktivitas mencari makan, tiba-tiba Poppy menemukan jejak kaki di dekat sungai. Para Harfoot segera berkamuflase untuk bersembunyi. Di malam itu nampak 3 penyihir sedang dalam perjalanan mencari si manusia meteor dan Nori mencoba untuk menghentikan mereka. Namun sayang, tindakan Nori berakibat fatal di mana para penyihir murka dan membumi hanguskan semua persediaan pangan mereka. Di perkemahan prajurit Númenor semuanya kembali bertemu. Nampak benar-benar kekacauan terjadi dan orang-orang yang terluka. Di sini juga mereka menemukan Haldran masih dapat bertahan hidup meski dengan luka yang cukup parah. Galadriel lalu mengajak Haldran menuju Legion Elf untuk disembuhkan, sedang Miriel akan kembali ke Númenor agar mengajak semua kekuatan besarnya di sana untuk ikut ambil bagian melindungi Middle-earth dari kejahatan yang telah bangkit. Di tengah-tengah para Ortadar sangat bahagia setelah misi mereka menguasai negeri selatan telah berhasil. Ia lalu mengganti nama negeri selatan dengan sebutan baru yang tidak asing bagi para penggemar Lord of the Rings, yaitu Mordor. Di Eringalan nampak manusia meteor ditemui para penyihir. Para penyihir lalu menyebut nama si manusia meteor yakni Sauron. Sangat mengejutkan jika si manusia meteor adalah Sauron. Ia lalu membangkitkan kekuatan besarnya yang hampir membahayakan para penyihir. Dengan terpaksa para penyihir harus mengikatnya terlebih dahulu hingga berhasil mengendalikan kekuatan tersebut. Di Region, Galadriel tiba bersama Halbrand yang terluka. Ia kemudian mengabari tentang kebangkitan kegelapan dan mereka harus bersiap-siap menghadapi hal itu. Tidak selang lama, Halbrand tak sengaja tersesat di ruang kerja Celebrimbor. Ia dan Celebrimbor lalu mendiskusikan tentang batu mithril. Halbrand lalu memberi saran untuk menggabungkan mithril dengan zat lain untuk menambah kekuatan batu itu. Celebrimbor merasa ada benarnya dengan masukan Halbrand dan segera melakukan pertemuan dengan Gil-galad Raja, para elf yang telah tiba di tempat mereka. Mereka merencanakan pembuatan mahkota dengan batu itu untuk mempertahankan keberadaan cahaya kehidupan di Lindon. Akan tetapi Gil-galad menolak karena itu tidak mungkin. Usai pertemuan, Galadriel mencurigai ungkapan kata-kata yang sempat keluar dari mulut Celebrimbor yang mirip dengan ucapan Adar. Celebrimbor mengatakan jika kata-kata itu berasal dari ungkapan Halbrand. Of the flesh, but over flesh. Galadriel kini mencurigai Halbrand lalu mencari jejak keturunan kerajaan selatan. Celebrimbor lalu mencari cara agar batu itu dapat menguat dengan mencampurkannya bersama bahan-bahan yang sama. Namun sempat gagal berkali-kali, hingga mereka mendapat ide dengan tidak menggabungkan batu melainkan membiarkan batu itu menggabungkan dirinya dengan bahan yang lain. Sauron kemudian dibebaskan oleh para Harfoot. Namun sayang itu hanyalah jebakan sebab Sauron sedang tertidur di suatu tempat, para Harfoot pun harus berusaha mengarahkan para penyihir. Akhirnya setelah mereka terpojok, Sauron kembali bangkit dan berhasil mengalahkan para penyihir. Para penyihir lalu berkata jika dia bukan Sauron melainkan makhluk lain yang juga penyihir. Di sini para Harfoot juga bersedih karena Sadot yang sebelumnya terkena pisau tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi.
Sadot pun mati dengan permintaan terakhir untuk menatap cahaya matahari. Di region, Galadriel pun mengetahui tentang silsilah kerajaan selatan. Amat mengejutkan jika silsilah mereka telah berakhir ribuan tahun lalu. Dan akhirnya terungkap siapa sosok yang sedang bersama Galadriel. Ia rupanya telah hidup sebelum dua pohon Valinor dihancurkan. Halfdan ternyata adalah Sauron itu sendiri. Sauron lalu membuat Galadriel kembali ke masa lalu ketika ia berbicara dengan sang kakak. Rupanya sang kakak mengetahui jika Sauron tidak sejahat Morgoth. Sauron berniat untuk membantu membangun kembali Middle-earth yang telah hancur akibat ulahnya juga. Sauron mengambil negeri selatan untuk dijadikan kerajaan bagi anak-anak orc mereka tanpa harus berperang. Untuk itu Sauron meminta Galadriel ikut dengannya untuk membangun kegelapan di Middle-earth lalu dijadikan ratunya. Akhirnya Galadriel terbangun dari pingsannya dan mendapai Elrond tanpa adanya Sauron lagi. Galadriel kemudian menemui Celebrimbor agar membuat 3 cincin dari kekuatan. Mithril sedang ia akan mengorbankan pisaunya untuk disatukan di mana pisau pilih Galadriel bersumber dari emas dan perak murni Valinor. Dan 3 cincin kekuasaan pertama pun dibuat. Nori akhirnya diizinkan pergi menemani si manusia Meteor setelah perdebatan para Harfoot untuk mencari jati si manusia Meteor yang sebenarnya. Si manusia Meteor bukanlah Sauron, ia adalah sesuatu yang lain. Harfoot pun mengizinkan Nori sebagai bagian dari penduduk dunia yang akan membantu membaut perdamaian. 3 cincin utama yang memiliki kekuatan dahsyat dari cahaya elf dan kegelapan Morgoth akhirnya tercipta dan akan digunakan oleh kaum elf saja. Sedang di sisi lain Halfdan atau Sauron tiba di rumah baru mereka yakni Mordor dan film pun berlanjut di season 2. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang Rings of Power ini? Tentu saja membuat kini benar penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Middle-earth hingga terciptanya konflik besar yang terjadi ribuan tahun. Kemudian pada serial film Lord of the Rings. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe serta ikuti juga beberapa channel lain dari kami. Berakhir sudah perjumpaan kita, sampai jumpa.